فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah, pada malam ini kita berada pada majelis yang ketiga dari pembahasan tazkiyatun nufus, itu pembersihan jiwa. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan tentang sebahagian dari ucapan orang-orang dahulu, para sahabat, para ulama setelahnya. Mereka mencoba mendefinisikan makna keikhlasan. Baik, pada malam hari ini pembahasan selanjutnya adalah hakikatun niyah wa fadluha. Apa itu niat? Apa sebenarnya itu niat? Kemudian keutamaan niat. Jadi niat adalah bukan ucapan orang yang berbicara dengan lisannya. Itu niat. Jadi kalau ada orang berbicara, diucapkan dengan lisannya, dengan lidahnya, itu bukan niat namanya, tetapi lafaz. Misalnya ada orang mengatakan nawaitu, saya meniatkan. Kalau dia ucapkan, dia katakan nawaitu, itu berarti lafaz namanya. Lafaz yang dia ucapkan dengan lisannya. Jadi niat adalah keinginan hati. Jadi adanya keinginan di dalam hati untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya dia ingin berpuasa misalnya, di dalam hatinya ada keinginan di dalam hatinya untuk berpuasa. Itu niat. Itu adalah niat. Dan niat kadang-kadang seseorang mudah untuk dia niatkan di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang ada orang juga sulit untuk diniatkan di dalam hatinya. Maka oleh karena itu, siapa yang hatinya dipenuhi oleh perkara agama, perkara akhirat, maka biasanya dia dimudahkan untuk menghadirkan niat untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau di dalam hati itu sudah didominasi oleh akhiratnya, maka dia akan dimudahkan hatinya untuk tergerak meniatkan melakukan kebaikan. Tetapi siapa yang di dalam hatinya lebih didominasi oleh dunia, jadi makanya biasanya juga hatinya itu akan tergerak untuk melakukan perkara-perkara dunia, meniatkan untuk melakukan perkara dunia. Maka siapa yang di dalam hatinya yang harta itu mendominasi,
di dalam hatinya, karena hati itu seperti ini. Jadi dia hati. Jadi kalau akhirat lebih banyak mendominasi, otomatis dunianya sedikit. Tetapi kalau dunianya lebih banyak, berarti akhirat di dalam hatinya itu sedikit. Jadi tidak mungkin dunia banyak, akhirat juga banyak, tidak. Itu akan seperti itu keadaannya. Jadi seperti itu keadaannya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Rasulullah SAW, beliau pernah berkata, Rasulullah SAW pernah berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Amalan, kalimat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa segala amalan itu tergantung kepada niatnya. Dia bernilai ibadah atau tidak, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak, karena niatnya. Karena niat. Dan setiap perbuatan itu pasti ada niat di situ. Tidak mungkin tidak ada. Apapun yang dilakukan oleh orang, apapun yang dia lakukan, ingin mengambil barang orang saja, ada niatnya. Ada niatnya. Seperti ada tetangga saya di bagian rumahnya lantai 2, di belakang rumahnya ada sedikit void di situ terbuka. Dia tidak pasangi besi. Ada orang lewat masuk di situ, masuk rumahnya. Apa yang diambil? Uang. Jadi dia melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Dia mencari sesuatu di dalam rumah itu ada keinginannya. Dia mencari uang. Sekarang kalau dia dapat uang, apa lagi? Dia ingin beli rokok misalnya, atau beli yang lainnya, atau mungkin untuk dia berikan kepada istrinya dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti ada niatnya. Pasti ada. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Jadi amalan itu tergantung kepada niatnya. Niat. Nanti akan dibahas di sini juga hadis, kelanjutan hadis ini, bahwa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Maka barang siapa pamakan hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini contohnya. Jadi setiap orang itu akan dia dapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dia dapatkan. Ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara orang siapa yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah, maka itu juga yang akan didapatkan. Berarti dia dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kelanjutan dari ayat ini, awimra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi siapa yang hijrah hanya karena ingin mendapatkan dunia, hanya karena dunia saja, atau dia hijrah pindah karena ada wanita yang dia inginkan di situ. Jadi niatnya karena dunia, apakah karena harta atau yang lainnya? Niatnya karena ada perempuan yang ingin dia dapatkan di situ, atau dia ingin nikahi misalnya. Maka yang dia dapatkan itu yang dia dapatkan, maka itu yang dia dapatkan. Ini contoh. Hadis ini kata Imam Syafi'i, hadzal hadits sulusul ilmi. Hadis ini adalah sepertiga ilmu. Begitu besar kandungan dari hadis ini, makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Karena segala apa yang dilakukan manusia semuanya harus berdasarkan niatnya. Semua, apakah itu sholatnya, puasanya, umrohnya,
dia dulu di sini misalnya kan ada niatnya, oh saya dulu di sini saya ingin mendengar apa yang dibawakan, apa yang di materinya dan sebagainya. Ini kan ada keinginan di situ. Saya dulu supaya saya bisa dapat itu dan sebagainya. Jadi amalan dilakukan tergantung kepada niatnya. Jadi ucapan tadi salah ini dalam amal dunia bahwa baiknya amalan itu ketika baiknya amalan yang sesuai sunnah itu tergantung kepada baiknya niatnya. Di antara makna itu dalam amal dunia bahwa amalan akan menjadi baik, amalan yang sesuai sunnah akan menjadi baik ketika niatnya bagus. Jadi di masa Nabi SAW ada dari sahabat Nabi berdasarkan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ada orang yang berperang bersama Nabi SAW. Tujuannya berperang, amalan yang sesuai dengan Nabi SAW, sesuai. Nah itu yang dilakukan. Bahkan bisa jadi sampai pada tingkat kewajiban. Jadi berperang bersama Nabi SAW itu sunnah, itu kewajiban, perintah dari syariat. Dia begitu gagah berani. Jadi setiap dari kaum musyrikin yang dia dapati, dia bunuh. Tetapi Nabi SAW katakan bahwa kepada para sahabatnya bahwa nah, orang ini di dalam neraka. Padahal dia ikut berperang bersama Nabi. Bahkan ketika pasukan waktu itu istirahat, dia tetap mencari kaum musyrikin untuk dia bunuh. Maka sahabat yang mendengarnya, dia ikuti orang ini. Kenapa Nabi SAW katakan? Padahal orang ini kan gagah berani, pemberani. Dia melawan kaum musyrikin. Sahabat yang mendengarnya dia ikuti. Kenapa Nabi SAW katakan bahwa dia ini penduduk neraka? Maka ketika diikuti orang ini, dia mendapatkan luka yang sangat parah, sehingga dia tidak tahan dengan luka yang menimpa dirinya, sehingga dia ambil pedangnya sendiri, dia ambil kemudian ditancapkan di tanah, ujungnya di atas, kemudian dadanya berada di atas ujung dari parang itu, kemudian dia tusukkan dirinya ke dalam pedangnya sendiri sampai kemudian dia meninggal. Kenapa dia seperti itu? Di antara syahidnya bahwa kenapa dia membunuh dirinya disebabkan karena dia berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dikatakan sebagai pemberani. Kenapa? Di antara syahidnya bahwa ketika berperang bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gagah berani, tapi ketika sendiri dia bunuh dirinya. Maka oleh karena itulah, walaupun amalannya sesuai sunnah, tetapi niatnya tidak benar, maka tidak ada yang dia dapatkan. Ini di antara makna innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya.
tergantung kepada niatnya. Begitu pula misalnya ada orang sholat misalnya, dia selalu berada di shaf yang pertama. Ini sebagaimana mungkin pembahasan sebelumnya, dia selalu berada di shaf yang pertama. Kenapa? Agar supaya dikatakan sebagai ingin dilihat oleh orang, supaya ingin dipuji oleh orang. Jadi walaupun benar amalannya, tetapi niatnya tidak benar, maka dia tidak akan mendapatkan pahala itu. Atau mungkin pahala yang didapatkan akan berkurang. Akan berkurang. Kemudian juga di antara makna pembahasan ini juga bahwa niat yang benar itu, niat yang benar tidak akan merubah perbuatan maksiat menjadi baik. Ini yang harus dipahami juga dari hadis ini juga, bahwa niat yang benar, kalau amalannya tidak benar, maka amalan yang tidak benar ini tidak bisa menjadi baik. Tidak bisa menjadi baik. Bisa dipahami. Misalnya ada orang begini, dia mencuri misalnya, mencuri amalan yang benar atau tidak? Amalan yang tidak benar. Dia niatkan untuk membangun masjid. Dia niatkan untuk membangun masjid dari hasil curian dia. Apakah dia mendapatkan pahala? Tidak. Tidak akan. Jadi amalan yang tidak benar tidak akan berubah dengan niat yang bagus. Dengan niat yang bagus tidak akan berubah. Sama dengan pernah ada keluarga perempuan, dia tidak pakai jilbab. Saya tanya, kenapa tidak pakai jilbab? Dia katakan yang penting hati kita bersih. Yang penting hati kita bersih. Benar atau tidak? Tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena walaupun niatnya bagus, tetapi amalannya tidak benar. Karena perintah di dalam syariat kita diperintahkan perempuan untuk memakai jilbab. Jadi walaupun niatnya bagus, jadi tidak akan merubah perbuatan dosa maksiat itu menjadi baik karena niat yang bagus. Karena niat yang bagus. Nah, ini juga dari makna hadis ini. Dari mana hadis ini? Baik, kemudian juga ketaatan juga itu terkait dengan niat pada asalnya. Dan juga amalan itu akan semakin dilipat gandakan pahalanya karena niat yang bagus. Karena niat yang bagus, maka amalan juga akan semakin besar pahalanya, karena ketika dia ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang baik atau ketaatan ketika niatnya bagus, maka akan semakin dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan semisal dengan 10 kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lebih daripada itu lagi. Ketika niatnya diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika amalan ketaatan niatnya tidak bagus, maka akan menghilangkan pahala yang didapatkan. Ini berdasarkan dengan sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Jangan kalian hapus pahala sedekah kalian dengan manni wal adha. Diceritakan pemberiannya. Cerita, oh saya gara-gara saya itu terbangun itu masjid itu menjadi bagus karena saya dan sebagainya. Ini Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian batalkan, jangan kalian hapus pahala kalian karena sedekah kalian dengan manni wal adha. Berarti ketika dia berceritakan kebaikannya kepada orang lain atau sesuatu, berarti itu akan menghapus pahala. Ini berdasarkan dengan ayat ini. Berdasarkan ayat ini. Begitu pula maksiat misalnya,
maksiat, walaupun niatnya bagus, tidak akan berubah menjadi kebaikan. Apalagi kalau memang maksiat itu memang niatnya sudah tidak bagus, sudah tidak bagus. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, tetangga itu ada yang masuk ke rumahnya, perbuatannya kan tidak bagus. Ditambah lagi kalau dia niatkan untuk beli sabu-sabu, lebih dosa lagi. Karena perbuatannya tidak bagus, niatnya justru juga tidak bagus. Ini lebih parah lagi kalau dia seperti itu. Baik, ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelanjutan hadis itu tadi. Maka hijratul ila Allah wa Rasulih, wa hijratuhu ila Allah wa Rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka berarti hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya ketika dia niatkan hijrahnya, pindahnya dia dari satu negeri ke negeri yang lainnya, ke negeri yang lebih bagus, atau mungkin juga bermakna hijrah artinya dia pindah, misalnya dari perbuatan maksiatnya akhirnya dia pindah kepada ketaatan. Ini juga termasuk yang termakna hijrah. Kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya, memberikan ganjaran yang besar untuk dirinya. Begitu pula ketika dia melakukan maksiat, dosa. Pemakan hijrah atau hijrah dunia yusibuha, siapa yang berhijrah pindah karena hanya ingin mendapatkan dunia, atau karena ingin ada perempuan di situ yang ingin dia dapatkan, maka hijrahnya juga itu. Tetapi yang perlu dipahami bahwa ketika seseorang berniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dunia mungkin dia dapatkan. Kalau dia dapatkan kebaikan dunia, maka di akhirat pasti dia akan dapatkan. Tetapi kalau dia niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin di akhirat dipastikan dia tidak akan dapatkan pahala. Di dunia apakah dia dapatkan atau tidak, belum tentu juga. Belum tentu. Itu dia akan dapatkan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu juga. Jadi kalau dia niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak dapat dunia, berarti sudah rugi dua kali. Dunia dia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Berarti rugi dua kali. Tetapi kalau misalnya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dapat dunia, tapi di akhirat pasti dia akan dapatkan. Pasti dia akan dapatkan. Kenapa? Karena niat saja Allah Subhanahu wa taala sudah niat kebaikan, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya sebagai kebaikan, satu kebaikan untuknya. Satu kebaikan untuknya. Baik, ini hakikat niat. Kemudian keutamaannya yang sangat besar bagi niat itu. Maka oleh karena itulah harusnya kita sangat memperhatikan niat itu. Memperhatikan niat. Baik. Ada juga hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwa afdhalul a'mali adahu waqtarallahu taala. Amalan yang paling utama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Itu tentunya yang utama, paling utama. Jadi seperti misalnya sholat kewajiban, sholat 5 waktu misalnya, berarti itu adalah kewajiban. Itu amalan yang paling utama dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Walaupun itu sholat sunnah rawatib, walaupun itu sholat malam, walaupun itu selalu dia sholat malam, tapi kalau dia tidak melakukan sholat wajib, maka sholat malamnya tidak berguna untuk dirinya. Karena berarti dia meninggalkan kewajiban, hanya melakukan perkara sunnah. Maka oleh karena itu begitu pula kalau ada misalnya orang dia sedang sholat sunnah misalnya, sementara sekarang sudah qomat,
Jadi kalau dia masih rakaat pertama, dia tidak bisa, kalau dia teruskan sholatnya maka dia akan tertinggal sholat wajib misalnya. Mungkin dia tidak akan dapatkan takbirnya imam, maka harusnya didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Harusnya dia putus sholat sunnahnya, kemudian dia masuk untuk melaksanakan sholat wajib misalnya. Karena itu kewajiban. Maka oleh karena itulah Umar mengatakan bahwa amalan yang paling utama adalah menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang utama. Seperti juga sebagian orang-orang sekarang ya, kepala rumah tangga misalnya. Kepala rumah tangga kewajiban dia adalah menafkahi ya anak istrinya. Kan menafkahi anak istrinya. Sebagian ada orang sekarang kepala rumah tangga, kalau dia di luar, dia dermawan, dia bagi-bagi uang, sementara terhadap anak istrinya kekurangan. Ini berarti dia mendahulukan orang lain dibandingkan dengan yang sunnah, dibandingkan dengan yang wajibnya, yang harusnya didahulukan keluarganya. Ini kan seperti itu. Ini kan harus dilihat mana yang wajib, mana yang sunnahnya. Kalau tidak bisa dilaksanakan dua-dua, maka didahulukan yang wajibnya, baru sunnah. Ini kan harusnya seperti itu. Baik. Kemudian juga lanjutan dari hadis ini kata Umar bin Khattab, al-wara'u amma harramallah. Amalan yang paling utama juga adalah dia wara' terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia wara', dia berusaha menghindari atau berusaha tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Umar bin Khattab, wasidatul niyati fi ma inda Allah taala. Amalan yang paling utama adalah benarnya niat apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amalan yang paling utama kata Umar bin Khattab. Kemudian sebahagian juga ini menunjukkan keutamaannya niat yang bagus. Kemudian juga sebagian orang-orang dahulu mengatakan bahwa rubba amalin sugirin tu'adhibuhu niyah. Terkadang atau berapa banyak amalan kecil tapi dia menjadi besar karena niatnya. Dia menjadi besar karena niatnya. Tapi berapa banyak amalan yang besar tusaghiruhu niyah, amalan besar tapi menjadi kecil karena niatnya. Jadi walaupun itu amalan, jadi jangan diremehkan amalan-amalan yang kecil. Mungkin amalannya itu kecil tetapi karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadi besar pahalanya. Itulah kisahnya wanita yang fahisyah. Wanita yang biasanya menjajakan dirinya di waktu malam hari. Di suatu hari dia dapatkan anjing di tengah padang pasir, tidak ada orang di situ. Dalam keadaan anjing ini berada di sekitar sumur. Dalam keadaan dia menjulurkan lidahnya, menunjukkan bahwa anjing ini dalam keadaan dia haus, dalam keadaan kehausan, dan tidak ada orang di situ. Ini si perempuan turun, dia buka sepatunya, terompahnya, kemudian dia turun ke sumur, dia ambil air dengan terompahnya dengan sepatunya, kemudian dia minumkan anjing yang sedang dalam keadaan kehausan. Bayangkan, ini kelihatannya mungkin amalannya kecil, tetapi dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia, menghapuskan dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa amalan kecil bisa menjadi besar pahalanya karena niatnya. Begitu pula kebalikannya, amalan yang besar bisa menjadi kecil, bahkan bisa menjadi terhapus pahalanya karena niatnya yang salah. Niatnya salah. Itu seperti tadi yang saya ceritakan. Di antara anggota pasukan tadi yang berperang, kelihatannya amalan besar. Jihad itu amalan yang besar. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia fitnah. Dia di dalam neraka. Dia di dalam neraka. Begitu pula ada di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang selalu sholat malam?" Sholat malam kan mungkin ada orang menganggap bahwa itu kan amalan besar. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa bangun sholat malam. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah ketika ada orang sholat malam tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya? Mungkin dia cerita tetangganya, mungkin dia cela tetangganya, dan sebagainya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan walaupun itu amalannya besar, tetapi karena tidak bagus niatnya, karena juga amalannya tidak bagus, maka akan menghapuskan amalan yang dia lakukan atau bisa mengurangi pahala apa yang dia lakukan. Begitu pula dari keutamaan niat. Ini juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah dia mendengar seseorang ketika dia ihram. Apa dikatakan orang ini? Dia katakan, Allahumma inni uridul hajja wal umrah. Ya Allah, saya ingin, diucapkan dengan lisannya, dengan lidahnya. Dia katakan, ya Allah, saya ingin melakukan haji dan saya ingin melakukan umrah. Maka apa kata Ibnu Umar pada waktu itu? Dia katakan, atu'allimun nasa. Apakah engkau ingin memberitahukan kepada manusia? Kemudian awalaysa Allahu ya'lamu ma fi nafsi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam diri? Mengetahui apa yang ada di dalam diri. Artinya makna ucapan Ibnu Umar artinya kalau engkau ingin haji dan umrah tidak perlu engkau ucapkan. Tidak usah ucapkan, cukup di dalam hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ini menunjukkan keutamaan niat. Ini adalah perkara yang pertama dibahas di dalam membersihkan jiwa adalah perkara niat, keikhlasan. Karena itu yang akan menentukan amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidaknya karena niatnya. Jadi amalan kebaikannya, ketaatannya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidaknya, atau berkurang pahalanya disebabkan karena niatnya. Maka oleh karena itu ini sangat menentukan. Oleh karena itu harusnya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya sebenarnya mungkin agak pembahasannya agak panjang tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini banyak terdapat di dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu itu. Jadi ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendatangi ilmu di antara kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mendatangi ilmu di antara kalian. Menunjukkan bahwa orang yang mendatangi ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan Ibnu Abbas disebutkan bahwa satu derajat dengan derajat berikutnya itu sama dengan perjalanan 500 tahun lamanya. Menunjukkan bahwa betapa besarnya keutamaan orang yang memiliki ilmu itu, atau orang yang mendatangi ilmu itu, orang yang mempelajari ilmu. Begitu pula dalam ayat yang lain disebutkan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini adalah
bentuknya pertanyaan, tapi sebenarnya ini tidak perlu dijawab. Bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi itu adalah penetapan takdir, penetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Itu beda. Itu akan berbeda. Orang yang berilmu. Itu makanya dalam Riyadhus Shalihin kisahnya tentang orang yang membunuh 99 jiwa itu. Ini kan dia bertanya, di mana tempat yang saya bisa bertanya, saya ingin bertobat. Ditunjukkan orang yang rajin beribadah, tapi ilmunya tidak ada, atau mungkin sedikit ilmu yang dia miliki. Ketika ditanya, apakah masih ada tobat untuk saya? Dia katakan tidak ada. Kenapa dia katakan tidak ada? Karena dia tidak memiliki ilmu. Sehingga apa yang terjadi? Membahayakan dirinya sendiri, sehingga dia dibunuh. Dia dibunuh kenapa? Karena kejahilannya. Karena dia tidak memiliki ilmu tentang itu. Nah, kemudian setelah itu kan dia bertanya lagi, di mana orang saya bisa datangi? Saya ingin bertobat, saya ingin bertanya kepadanya. Nah, ditunjukkanlah orang yang punya ilmu. Ketika dia bertanya apakah masih ada tobat bagi saya, dia katakan iya. Tapi syaratnya engkau harus tinggalkan tempatmu. Kemudian engkau mendatangi daerah ini, di sana banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke sana. Ini karena dia punya ilmu. Sehingga dengan itulah, petunjuk itulah, kemudian orang ini berjalan di tengah jalan, dia meninggal dan dia lebih dekat kepada tempat yang akan ditunjuk, sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmati dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena petunjuk dari orang yang punya ilmu. Jadi beda antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Itu sangat besar ya perbedaannya antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Dan akibatnya juga bisa parah orang yang tidak memiliki ilmu itu. Banyak bisa dia terjadi ke dalam perbuatan dosa, maksiat. Mungkin dia bisa jatuh dalam perkara kesyirikan, mungkin dia bisa jatuh ke dalam perkara kekufuran, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Maka oleh karena itulah, inilah perkara yang sangat penting ya, di dalam mempelajari ilmu. Baik, insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan lagi. Jadi belum selesai pembahasan tentang keutamaan ilmu. Apa hukumnya? Apa hukumnya melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat, tapi dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tadi sama dengan tadi. Jadi niat yang bagus itu tidak akan merubah perbuatan maksiat, dosa menjadi baik. Karena di dalam syariat itu kita diperintah untuk mengikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik. Jadi segala kebaikan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan. Jadi walaupun niatnya bagus, kalau tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berarti menyelisih syariat, menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari manakah istilah kunya, nama panggilan lain itu? Ini kunyah itu walau-walau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkunyah, dikatakan Abu Qasim dan sebagainya. Ini Nabi juga kan seperti itu. Ya, karena Nabi melakukannya, maka juga kita berkunyah seperti itu. Baik, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menyenangkan. Subhanallah, alhamdulillah.